Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, satu prinsip yang perlu kita pahami, bahwa setiap ketaatan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak membutuhkannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan ketaatan yang dilakukan oleh makhluk, sehingga tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan kepentingannya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalaupun manusia sedunia ini semuanya kufur kepada Allah, Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha perkasa. Kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berkurang sedikit pun. Sebaliknya, ketika seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya taat kepada Allah, itu pun sama sekali tidak akan menambah kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman melalui pesan yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, seperti yang disebutkan di surat Ibrahim ayat yang ke-8. Allah mengatakan, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Musa mengatakan, kalaupun kalian kufur, wa man fil ardi jami'an, dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, sesungguhnya Allah Ta'ala laghaniyun, tetap zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan alam semesta, hamidun, dan dia tetap maha terpuji. Juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan tentang haji, ada sebagian di antara hamba yang dia tidak mau berangkat haji, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh mereka. Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya milik Allah yang menjadi kewajiban bagi umat manusia berhaji ke Baitullah bagi siapapun yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Kemudian Allah katakan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Namun siapa yang kufur, dalam arti dia tidak mau berangkat haji, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan apa yang ada di alam semesta ini. Artinya siapapun yang berbuat taat sama sekali tidak akan menambah kerajaan Allah, dan siapapun yang dia tidak mau melakukan ketaatan, itu juga tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis qudsi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk yang pertama hingga yang terakhir, jin maupun manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka menjadi manusia yang paling bertakwa di antara kalian. Anggaplah misalnya kita ambil contoh, semuanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita semuanya takwanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah Subhanahu wa taala?
ma zada dzalika fi mulki syai'a, sepeser pun itu tidak menambahkan, sepeser pun itu tidak akan menambahkan kerajaanku. Ya ibadi, kemudian Allah katakan, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, andaikan makhluk yang pertama hingga yang terakhir, wa jinnakum wa insakum, baik dari kalangan jin maupun manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka menjadi makhluk yang paling jahat di antara kalian. Kita ambil contoh misalnya iblis. Andaikan semua makhluk ini punya hati sebagaimana hatinya iblis, ma naqasa dzalika fi mulki syai'a, sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaanku. Hadis riwayat Muslim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam hadis ini bahwa ketaatan yang kita lakukan sepeser pun tidak kembali kepada keuntungan Allah. Demikian pula kemaksiatan yang kita kerjakan sama sekali tidak mengurangi kerajaan Allah, karena masing-masing manusia akan menanggung sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Lalu kepada siapakah ketika kita melakukan ketaatan, siapa yang mendapatkan manfaatnya? Jawabannya adalah diri kita sendiri. Demikian pula ketika manusia melakukan perbuatan maksiat, siapa yang akan mendapatkan dampak buruknya? Jawabannya adalah kita sendiri. Berbeda dengan makhluk. Ketika ada orang yang berkuasa, namun ternyata bawahannya tidak mau taat kepadanya, bisa jadi itu akan mengancam kekuasaannya. Ketika ada orang yang memiliki posisi dan jabatan, namun ternyata bawahannya tidak mau tunduk kepadanya, bisa jadi itu akan mengancam status sosialnya. Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku hukum semacam ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak tegaskan dalam Al-Qur'an, seperti di surat Al-Isra ayat yang ke-7. Allah taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalaupun kalian berbuat baik, hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha, dan kalau kamu berbuat jahat, sesungguhnya kamu akan mendapatkan balasan atas kejahatanmu. Dalam ayat yang lain di surat Fussilat ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Barang siapa yang melakukan amal saleh, maka manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat, maka hukumannya akan kembali kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi hambanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi oleh Allah hidayah untuk melakukan ketaatan kepadanya dengan keyakinan bahwa kitalah yang butuh kepadanya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ketaatan yang kita kerjakan. Kaum muslimin jamaah Jumat belakang Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang yang dia merasa berjasa ketika dia beramal, terutama amal yang berstatus sebagai kegiatan sosial, seperti nyumbang masjid, berwakaf, beramal, membantu orang lain, dan yang lainnya. Padahal hakikatnya amal yang dia kerjakan, sesungguhnya siapakah yang butuh? Dia sendiri. Satu prinsip yang perlu kita sadari, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh amal kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa yang berbuat baik, seharusnya manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan di sana. Karena itulah satu niat yang baik yang perlu kita pasang setiap kita melakukan amal sosial, baik nyumbang masjid, membantu orang yang membutuhkan. Pahami bahwa kita yang butuh, bukan orang yang menerimanya yang butuh. Sehingga ketika orang itu bayar zakat, dia serahkan zakat itu, diterimalah oleh seorang fakir miskin, maka sebenarnya siapakah yang mendapatkan manfaat yang lebih besar? Jawabannya adalah muzaki yang membayar zakat. Kenapa? Andaikan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mau menerima zakatnya, berarti dia tidak bisa menunaikan kewajiban zakatnya. Andaikan tidak ada satupun masjid yang mau menerima wakafnya, dia tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkan pahala wakaf. Andaikan tidak ada satupun makhluk yang mau menerima sedekahnya, berarti dia tidak akan mendapatkan kesempatan pahala sedekah, dan demikian seterusnya. Maka kalaupun kita beramal sosial, yakini bahwasanya kita yang lebih membutuhkan dibandingkan penerima.
bukan karena kita merasa punya jasa besar kepadanya. Sehingga ada orang yang misalnya dia ingin memiliki posisi di jajaran status takmir masjid, atau punya posisi dihargai karena merasa telah nyumbang lebih besar. Perlu anda pahami bahwasanya dakwah tidak perlu anda, dakwah tidak butuh kita, kegiatan agama tidak butuh kita. Allah Subhanahu wa taala akan tetap mengangkat agama ini meskipun manusia tidak mau mendukungnya. Sebagaimana yang Allah taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun." Dialah zat yang mengutus rasulnya dengan membawa agama yang benar, liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk Allah nampakkan di atas seluruh agama meskipun orang kafir tidak menyukainya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa agama Islam ini akan didengar oleh seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi, dimanapun dia berada. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yablughu hadzal amru ma balaghal lail wan nahar." Dakwah ini akan sampai di tempat di mana di sana ada siang dan malam. Artinya seluruh permukaan bumi. Dan itu terbukti jamaah, tidak ada satupun makhluk kecuali mereka telah mendengar, tidak ada satupun manusia kecuali telah mendengar akan keberadaan agama Islam. Hanya saja ada yang mau menerima dan ada yang menolak, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan setiap amal yang dia lakukan. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah jadikan kita hambanya yang ikhlas dalam beramal. Dan pada saat kita beramal, perasaan yang kita hadirkan, semangat yang kita hadirkan adalah merasa butuh kepada Allah, bukan karena kita merasa lebih berjasa. Semoga setiap amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat.